ilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Bertemu dengan saya Muhammad Taufik Hidayat, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan observasi dengan beliau Ibu Selviana, guru kelas 5 dari SDN Negeri 2 Kabupaten Kebumen. Selamat pagi Bu Selvi. Selamat pagi Pak Taufik. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Selvi? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah nggih. Saya senang mendengarnya kabar dari Bu Selvi hari ini. Baik Bu Selvi, saya hanya ingin ngobrol-ngobrol sebentar dengan Bu Selvi hubungannya dengan pra-observasi yang akan kita laksanakan besok Bu Selvi. Baik Bu Selvi, sebelum melaksanakan observasi, nanti saya akan sedikit bertanya kepada Bu Selvi. Pelajaran apa ya Bu Selvi kira-kira besok yang akan disampaikan kepada anak-anak? Ya, untuk pelajaran yang akan saya sampaikan ke anak-anak besok itu IPAS Pak. Oh, gitu. IPAS nggih, ilmu pengetahuan alam dan sosial nggih, pelajaran baru nggih. Kemudian apa tujuan dari pembelajaran nanti yang Ibu sampaikan kepada anak-anak? Nah, untuk materi pembelajarannya kan yang saya ambil ini tentang bagian mata, fungsi serta gangguannya Pak. Nah, jadi tujuan yang saya harapkan itu nanti setelah pembelajaran siswa bisa mengetahui apa saja bagian dari mata, terus fungsinya untuk apa, dan juga gangguan-gangguan mata itu apa saja gitu Pak. Oh, ini tentang bagian mata nih Bu Selvi. Kemudian dari pembelajaran nanti itu Ibu Selvi akan mengembangkan potensi apa nih Bu Selvi? Untuk yang saya kembangkan tentunya kompetensi pengetahuan dan juga keterampilannya Pak. Oh, okay. Bagus sekali Bu Selvi. Kemudian untuk mencapai itu nanti kira-kira apa rancangan strategi pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Ya, untuk pembelajarannya saya menggunakan pendekatan CRT ya Pak untuk unsur budaya, dan untuk pembelajarannya juga saya menggunakan problem based learning Pak. Jadi berdasarkan masalah gitu. Bagus, baik sekali strategi yang Ibu akan laksanakan. Baik Bu Selvi, kemudian kan dalam pembelajaran itu kan ada media atau sumber belajar. Nah, kira-kira nanti apa yang akan Ibu gunakan? Untuk sumber belajarnya tentu dari buku siswa dan juga buku guru ya Pak. Nah, untuk media yang saya gunakan ada PowerPoint, terus ada juga video. Saya ambilkan dari YouTube ya Pak, memanfaatkan internet ya. Iya. Terus saya juga menggunakan, kalau anak-anak kan suka bermain ya Pak. Jadi di pembelajaran saya sisihkan Educa Play, jadi seperti kuis. Nah, isinya nanti terkait dengan pembelajaran. Ya, sangat luar biasa Ibu, dengan teknologi zaman sekarang kita berusaha untuk memanfaatkannya gitu. Kemudian ini pelaksanaan pembelajarannya kira-kira kapan ini Bu Selvi? Untuk rencana saya akan melaksanakannya minggu depan. Minggu depan gitu. Kemudian kira-kira apa yang Ibu dapatkan ini dari ngobrol sebentar ini Bu Selvi sebelum saya melaksanakan observasi dengan panjenengan? Ya, tentunya saya lebih untuk persiapannya ya Pak, bisa mempersiapkan lebih matang bagaimana nanti melaksanakan pembelajaran, dan juga bisa sharing sama Bapak terkait dengan bagaimana menyusun modul yang baik dan nanti pelaksanaan pembelajaran yang baik itu seperti apa. Mungkin nanti kita panjenengan ketika saya observasi nilai rasa gugup dan sebagainya dengan percakapan seperti ini sudah sedikit berkurang. Betul. Ya itu. Baik Bu Selvi, semoga besok dalam observasi kita berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun Bu. Nah, kemudian ini Bu Selvi, ini terima kasih sekali kita sudah bercakap-cakap walaupun sebentar tentang pra-observasi yang besok akan kita laksanakan. Baik Bu Selvi, akhir dari percakapan ini semoga kita selalu diberi kesehatan. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya setelah melaksanakan observasi pasca observasi. Terima kasih. Baik Bu Selvi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
harus bisa menyebutkan bagian mata itu ada apa saja ya, terus fungsinya buat apa saja ya. Nah, terus yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh dari gangguan pada mata. Selanjutnya, peserta didik dapat memberikan contoh bagaimana cara menjaga kesehatan mata. Ya, ini yang diharapkan setelah pembelajaran selesai adalah tujuan-tujuan ini dapat tercapai. Bisa ya? Bisa. Nah, mari kita belajar bersama. Coba sebelumnya, di sini Bu Guru ada sebuah berita permasalahan mengenai gangguan mata. Silakan diperhatikan dulu ya. Gangguan mata. Fadilah tak pernah menyangka, seringnya berada Fadilah tak pernah menyangka, seringnya berada di depan layar komputer dan gadget sejak beberapa bulan terakhir, menuju ke meja operasi mata pertengahan Juli nanti. Ia pun terpaksa menunda untuk mencari kerja pasca lulus kuliah. Gangguan pada kedua mata gadis 22 tahun ini memang sudah dirasakan sejak mengerjakan skripsi. Terlalu lama di depan laptop dan handphone membuat matanya perih dan bengkak. Jadi bulan akhir saya ini standarnya sudah mulai dikurangi karena di saya tuh kayak ada putih-putih berkabut, jadi film dia kabur. Setelah ini saya juga mengalami pusing. Di dunia kesehatan mata, gejala yang dialami Fadila biasa dikenal dengan Computer Vision Syndrome atau CVS. Sindrom ini merupakan kumpulan gejala yang berhubungan dengan gangguan mata akibat penggunaan perangkat elektronik berbasis komputer seperti laptop, desktop, handphone, dan tablet. Gejala yang biasa menyertai CVS adalah lelah dan pegal pada mata, penglihatan menjadi kabur atau ganda, mata terasa berpasir, memerah, kering dan terasa panas, bahkan bisa disertai sakit kepala dan pegal pada leher dan pundak. Menurut dokter spesialis mata, selain mengganggu produktivitas bekerja penderitanya, pemakaian lensa kontak yang terlalu lama dan penderita kencing manis mampu memperburuk gangguan pada mata. Misalnya salah satunya pakai lensa kontak misalnya, terus mata juga tambah sering, itu risiko infeksinya akan meningkat. Terus kedua misalnya pasiennya ada kencing manis itu bikin gangguan saraf perifer termasuk di permukaan mata. Itu kalau misalnya dia punya kencing manis yang sudah dalam jangka waktu lama, itu bisa menginduksi mata kering juga. Nanti ditambah lagi dengan Computer Vision Syndrome, nanti dia akan jadi kering lagi. Jadi sebenarnya Computer Vision Syndrome-nya sih sebenarnya nggak menyebabkan kebutaan, tapi dia bisa menyumbang keberatan penyakit, makin beratnya penyakit pada orang-orang yang sudah menderita penyakit tertentu. Terlalu fokus menatap layar komputer membuat frekuensi mata untuk berkali berkurang dari normal 20 kali per menit menjadi hanya 5 kali per menit. Hal ini membuat mata menjadi lebih kering dan mudah iritasi. Jadi, apa yang terjadi pada anak tersebut? Tadi orangnya kenapa? Bisa sakit mata. Ya, keseringan menatap layar HP maupun komputer. Terus, bagaimana kondisi mata anak tersebut sekarang? Bagaimana orang tersebut kondisinya? Apakah dapat melihat dengan jelas? Tidak. Mengalami gangguan ya. Kira-kira bagian mata mana yang mengalami gangguan atau kerusakan tadi? Keduanya di bagian korneanya ya, ada yang mengalami gangguan. Nah itu makanya kalian kan masih belajar, jangan terlalu kelamaan bermain gadget karena efeknya apa? Efeknya sangat amat berbahaya bagi mata kalau terlalu sering. Kan harusnya mata itu berkedip sering ya, tapi ketika kamu lihat HP berkedipnya jarang kan, kayak melototin HP terus apalagi yang main game online
Terus di bagian dalam ini adalah bagian dalam mata, ada kornea, ada iris, ada pupil dan lain sebagainya. Nah selanjutnya ini adalah bagian mata dan fungsinya. bagian mata dan fungsinya. Mata dikenal juga sebagai indera penglihatan. Berikut beberapa fungsi bagian mata yang tampak dari luar. Pertama, alis mata. Alis berfungsi menahan air keringat atau air yang jatuh dari kening atau dahi agar tidak masuk ke dalam mata. Yang kedua, bulu mata. Bulu mata berfungsi untuk menjaga mata dari masuknya benda-benda asing berukuran kecil seperti debu atau pasir. Lalu ada kelopak mata. Kelopak mata berfungsi untuk menjaga bola mata dari masuknya benda asing dari luar mata seperti debu, goresan, pasir, atau asap. Mari kita belajar bagian-bagian mata lainnya. Yang pertama, otot mata. Bagian mata yang bagian dalamnya ya. Otot mata berfungsi untuk menggerakkan bola mata sehingga bola mata dapat bergerak ke segala arah. Lalu ada sklera. Sklera merupakan bagian terluar bola mata yang berwarna putih. Tekstur sklera keras. Sklera berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata serta melindungi bagian mata yang lebih dalam. Ada kornea. Bagian sklera yang berwarna kuning dan transparan disebut kornea. Lapisan kornea bersifat tembus cahaya. Melalui kornea kita bisa melihat bagian mata pupil dan iris. Kornea berfungsi sebagai penerima cahaya dan meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Ada iris. Iris merupakan bagian yang berwarna pada bola mata. Nah, itu adalah iris. Iris berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Ketika ada cahaya yang terang, iris akan sedikit menutupi pupil sehingga pupil akan mengecil. Ketika ada cahaya yang redup atau gelap, iris akan banyak menutupi pupil sehingga pupil akan membesar. Seperti pada gambar di samping. Mari kita lanjutkan ke bagian mata selanjutnya, yaitu pupil. Pupil berada di tengah iris. Pupil bekerja sama dengan iris untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Pupil juga berfungsi sebagai jalur masuk cahaya masuk ke lensa mata. Pupil akan mengecil jika terkena cahaya yang terang dan akan membesar jika terkena cahaya yang gelap. Selanjutnya ada lensa mata. Lensa mata merupakan bagian yang lunak dan transparan. Lensa mata berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya yang masuk dari pupil agar cahaya jatuh tepat pada retina. Sekarang retina. Retina adalah lapisan tipis yang peka terhadap cahaya. Posisi retina berada pada bagian mata yang paling dalam. Retina berfungsi sebagai tempat jatuhnya cahaya dan sebagai tempat membentukkan bayangan cahaya. Jadi retina berfungsi untuk menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata. Kemudian ada yang dinamakan saraf optik. Saraf optik adalah bagian yang mengantarkan bayangan dari retina, sehingga otak kita bisa mengartikan nama atau arti bayangan tersebut. Saraf optik berfungsi untuk meneruskan stimulus ke otak sehingga kita dapat melihat.
kelainan pada mata. Yang pertama, miopi. Miopi atau rabun jauh dikenal juga dengan istilah mata minus. Miopi adalah gangguan penglihatan yang menyebabkan penderitanya tidak dapat melihat suatu objek dari jarak jauh. Nah, seperti kalian lihat pada gambar, bayangan tidak jatuh tepat pada retina, namun jatuh di depan retina, sehingga penderitanya tidak dapat melihat benda secara jelas. Penderita rabun jauh dapat ditolong dengan kacamata berlensa negatif atau terung. Yang kedua, hipermetropi. Hipermetropi atau rabun dekat dikenal juga dengan istilah mata plus. Hipermetropi adalah gangguan penglihatan yang menyebabkan penderitanya tidak dapat melihat suatu objek dari jarak dekat. Nah, seperti kalian lihat pada gambar, bayangannya tidak tepat jatuh pada retina, namun di belakang retina. Penderita rabun dekat perlu menggunakan kacamata berlensa cembung atau plus. Lensa cembung dapat membantu memperpendek bayangan sehingga jatuh tepat di retina. Yang ketiga, astigmatisme. Astigmatisme dikenal juga dengan istilah mata silinder. Gangguan penglihatan ini terjadi karena adanya kelainan pada kelengkungan kornea atau lensa. Penderita astigmatisme tidak mampu untuk melihat garis lurus. Selanjutnya, buta warna. Buta warna adalah kondisi yang terjadi ketika seseorang tidak mampu melihat perbedaan di antara warna-warna tertentu. Kondisi ini biasanya diwariskan dari keluarga. Sebagian besar penderita buta warna tidak dapat membedakan antara beberapa warna merah dan hijau. Sebagian lainnya kesulitan membedakan warna kuning maupun biru. Yang kelima, katarak. Katarak adalah suatu kondisi di mana lensa mata berubah menjadi keruh dan penglihatan jadi suram atau jendela yang tertutup. Katarak hanya dapat diobati dengan cara dilakukan operasi. Lensa yang mengalami kekeruhan akan diambil dan diganti dengan lensa plastik. Yang terakhir ada presbiopi. Presbiopi adalah hilangnya kemampuan mata untuk melihat objek dalam jarak dekat secara bertahap seiring usia tua. Ini adalah mata memang dan ini adalah mata presbiopi. Mari kita ke materi cara menjaga mata. Cara menjaga mata diantaranya praktikkan posisi membaca yang baik di tempat penerangan yang cukup. Hindari paparan sinar matahari berlebih atau lindungi mata dengan menggunakan kacamata hitam ketika berada di luar. Memeriksakan kondisi mata secara berkala. Terapkan pola makan yang sehat dengan memakan buah-buahan dan sayuran hijau yang mengandung antioksidan serta vitamin. Memakai pelindung mata aktivitas yang mungkin memicu cedera mata, misalnya melihat atau menulis. Dan gunakan kacamata atau lensa kontak sesuai dengan resep dari dokter. Pilihlah klinik mata atau optik yang terpercaya agar lebih terjamin keamanan. Mari kita ingat kembali nama bagian mata. Ada 8 nomor. Silakan kalian kembali ya. Siap untuk menyambungkan. Baik, yang pertama adalah mata. Yang kedua, yang ketiga, kornea. Yang keempat, pupil. Yang kelima, iris. Yang keenam, lensa mata. Yang ketujuh, retina. Dan yang terakhir, saraf optik. Semoga kalian bisa menjawab semuanya dengan benar. Bagian Ditulis dulu, buku catatannya dibuka, ditulis dulu
bagian mata dan fungsinya. Bagian mata dan fungsinya. Seperti tadi ya, ini yang dibalik. Iris sama. Nah, nanti kamu paham gambarnya, terus nanti kalau disuruh menyebutkan, bagian mata bisa menjelaskan. Ini ditulis dulu boleh, mata bagian luar dan juga mata bagian dalam. Tulis dulu. Sekarang tanggal 14 ya. 14 Oktober. Tulis bagian-bagian mata bagian dalam dan mata bagian luar.
kayak siripnya itu ditumbuk, kalau nggak direbus terus airnya buat tetes mata, buat tetes mata. Itu katanya begitu. Terus untuk faktanya, saya ini belum terbukti secara medis selain itu pengolahan dalam sirih yang kurang tepat dikhawatirkan bisa menyebabkan peradangan pada mata bayi dan juga bayi. Kalau pemanfaatannya tidak baik, misalkan pengolahan daun sirih itu kurang bersih, kan otomatis bisa kotorannya bisa masuk ke mata dan malah bisa melukai mata.
Jangan takut Jangan sama. takut salah, nggak apa-apa, kan namanya belajar. Boleh. Gimana Pak? Aku balik dulu. Aku balik. Aku balik deh. Aku balik. Ah, iya. Masih kamu mau? Terus aku bisa nih. Selamat siang Bu Selvi, kita bertemu lagi nggih. Pada obrolan kita kali ini kita akan mengobrolkan tentang pasca observasi yang kemarin panjenengan laksanakan kegiatan pembelajaran nggih. Ya, ini nanti saya akan sedikit bertanya atau menanggapi dari kegiatan pembelajaran Bu Selvi kemarin. Nah, gini Bu Selvi, setelah saya mengamati secara langsung kegiatan pembelajaran Bu Selvi sangat luar biasa, memunculkan apa namanya anak-anak kelihatannya semuanya bersemangat, kemudian dalam mengikuti pembelajaran juga mereka antusias sekali Bu, yaitu telah menanamkan sikap nasional dari awal, menyanyikan lagu nasional, di akhir pelajaran nyanyi lagu daerah, itu luar biasa. Kemarin Ibu melaksanakan pembelajaran tentang pelajaran matematika IPAS, IPAS, tentang apa kemarin? Tentang mata dan fungsi serta gangguannya Pak. Ya, dari pembelajaran yang disampaikan pun kelihatannya ketika Ibu Selvi memberikan pertanyaan mereka bisa menjawab, berarti tujuan Ibu dalam pengetahuan sudah tercapai dengan baik. Nah, kemarin juga ada salah satu tujuan lagi yaitu keterampilan Nah, itu juga sangat-sangat terlihat keterampilan mereka ketika mereka melakukan berdiskusi kelompok. Nah, ini yang saya menarik dengan pembelajaran dari Bu Selvi itu adalah ketika Ibu Selvi itu melakukan sebuah permainan atau game. Ya, saya sengaja memberikan game karena kan setelah penjelasan yang panjang, otomatis anak-anak itu akan takutnya merasa jenuh Pak. Jadi saya sisipin game supaya mereka itu semangatnya kembali lagi, timbul lagi seperti itu. Dan juga ini juga untuk menerapkan teknologi, jadi memperkenalkan anak kepada teknologi. Ya, memang saya kemarin agak sedikit mendapatkan hal baru lah, karena saya terus terang belum paham tentang aplikasi apa tadi. Yang kemarin saya gunakan itu pakai dulu menggunakan Educa Play yang gamenya itu yang menggunakan. Oh iya, sampai anak kemarin sudah selesai pun masih mau ada yang mau minta lagi. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Jadi saya sudah mengamati dari proses pembelajaran Selvi sudah sangat baik dan runtut dari perencanaan di modul ajar sampai akhir, kemudian juga menumbuhkan semangat dan belajar siswa. Nah, saran saya hanya satu, pertahankan dan tingkatkan apa yang sudah Ibu Selvi lakukan. Semoga Ibu Selvi selalu menggunakan inovatif dan kreatifnya dalam pembelajaran. Insya Allah Pak, saya juga masih belajar Pak. Sama-sama kita belajar sama lagi. Jadi kita saling bertukar pengalaman. Intinya memang seperti itu Bu Selvi. Nah, ini dari pasca observasi sampai sekarang pasca observasi, saya dengan Bu Selvi sudah sangat baik kerjasamanya. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Sampai di sini saja, bisa ngobrol di lain kesempatan tentang inovasi pembelajaran. Siap. Terima kasih Bu Selvi. Sama-sama Pak. Selamat siang Bu Selvi. Siap Pak Taufik.